Buat kalian yang masih bela-belain ayahnya Mirna, coba deh tonton podcast Karni Ilyas wawancara langsung dengan ayahnya Mirna 1 jam lebih ya. Kalian bisa shock untuk setiap kalimat dan jawaban yang disampaikan oleh ayahnya Mirna di situ. Aku masih speechless sampai sekarang nih. Dan aku lihat udah banyak banget yang ngebahas semua jawaban ayahnya Mirna ini banyak yang kacau gitu ya, nggak sesuai dengan logika atau logical fallacy-nya banyak banget, sangat manipulatif, intimidatif dan merendahkan banyak orang dan menunjukkan arogansi bahwa seolah-olah dia kenal semua orang penting di negeri ini. Jadi yang paling fatal ini ya, aku mau ngebahas satu poin ini. Dia mengakui bahwa kalimat yang dia lontarkan sendiri olehnya di stasiun TV nasional, bahwa dia mengakui punya botol sianida, itu ternyata hoax. Dan dia punya teori bahwa dia punya botol sianida di imajinasi dia. Dan itu bukan aku yang ngomong, Bapak Mirna sendiri yang ngomong ya nih. Kalian bisa tonton sendiri. Itu hoax dan itu karena dia pernah beli parfum Hermes di Australia. Dan dia asosiasikan botol parfum Hermes itu sama dengan botol sianida. Sangat aneh sekali. Dia bilang kan Jessica tinggal di Australia, makanya nih botol parfum Hermes yang saya beli di Australia pasti mirip nih sama botol sianida. Dan dia sendiri yang mengakui bahwa itu hoax, imajinasi dia. Kalimat dia persis, kalimat atau kata itu persis yang terlontar dari mulutnya, bahwa kalimat dia adalah kalimat hoax dan imajinasi. Dan memang jelas aneh kalau mengasosiasikan botol sianida dengan botol parfum Hermes. Aku masih speechless dan masih banyak potongan video lainnya yang aneh. Kayaknya semua kalimat dia bisa dikomentari jadi satu video sih. Nggak percaya tuh Mirna gitu loh. Soalnya kan badannya udah kayak biru bengkak gitu loh. Biru bengkak. Guys, ini ada cuplikan ya wawancara kembarannya si Mirna yang konon katanya melihat mayatnya Mirna itu tubuhnya itu udah biru bengkak gitu guys ya. Nah tapi keterangan ahli forensik ya bahwa kalau kena sianida itu bukan biru tapi merah. Tiba-tiba katanya si papanya Mirna langsung keluarin foto wajahnya Mirna yang merah katanya kayak gitu guys. Nah guys, ini juga ada cuplikan chat yang menarik ya, cuplikan komentar netizen yang menarik ya menurut aku ya. Ntar aku tampilkan dulu. Nah guys, ini ada yang berkomentar sebenarnya Mirna meninggal karena GERD setelah minum kopi gitu ya. GERD yang mungkin kena ke jantung gitu, karena katanya kalau badan biru itu tuh karena jantung gitu, bukan karena sianida. Tidak ada sianida, tapi setelah tapi masalah asuransi yang besar sehingga direkayasa dengan sianida, itu bisa jadi ya kan, bisa jadi juga gitu ya. Anaknya meninggal karena GERD, tapi karena mempertimbangkan ada 60M gitu ya asuransi yang di dalamnya gitu, maka direkayasalah bahwa kematian si Mirna ini gara-gara sianida gitu. Karena kan kalau meninggal karena GERD mungkin nggak bisa diklaim ya. Emang nggak bisa diklaim kan? Karena kesalahan sendiri mungkin nggak bisa diklaim ya secara asuransi ya. Tapi kalau meninggalnya dibunuh itu asuransinya bisa diklaim kali ya. Entahlah. Coba para ahli asuransi dong tinggalkan di kolom komentar. Emang kalau meninggal karena minum kopi serangan GERD gitu, serangan jantung atau serangan GERD itu nggak bisa diklaim ke asuransinya kah? Dan aku juga heran ya, kok perusahaan asuransi mau mengeluarkan klaimnya tanpa kasus ini jelas, tanpa diotopsi gitu. Kan kalau nggak diotopsi kan nggak diketahui jelas gitu kan penyebab kematiannya si Mirna itu kenapa gitu. Ya seperti itulah guys ya, di balik kasus sianida yang menghebohkan ini, aku jadi bertanya-tanya nih ya, akankah kasus ini kembali dibuka? Dan kalau kembali dibuka, kalau terbukti memang tidak ada sianida dan bukan penyebabnya karena kematian si Mirna ini karena sianida gitu ya, kira-kira itu uang asuransi yang sudah diklaim bisa dituntut kembali gak ya oleh perusahaan asuransi? Oke, ini video terbuka. Mudah-mudahan video ini sampai kepada Jessica. Yang pertama, Jessica itu tidak bermaksud untuk
membunuh Mirna. Tapi dia hanya ingin agar Mirna itu cacat atau terbakar di bagian tenggorokannya. Dia hanya ingin agar Mirna itu celaka atau menderita, tapi tidak sampai meninggal begitu. Makanya Jessica pernah menanyakan di grup WhatsApp, apakah di GI, di Grand Indonesia itu ada klinik. Itu artinya dia sudah antisipasi agar Mirna itu cepat mendapatkan pertolongan. Jadi bukan cyanida penyebabnya. Oke. Memang kopi itu juga mengandung karbon dan nitrogen ya, karena rumus kimia daripada kafein adalah C8H10N4 dan O2. Jadi terdapat unsur karbon dan nitrogen juga. Tetapi bukan cyanida, karena Jessica bukan bodoh. Jessica tahu bahwa cyanida itu racun. Dia tidak mau membuat Mirna meninggal. Dia hanya mau Mirna itu celaka. Dia hanya mau Mirna itu bisa terbakar tenggorokannya atau lambungnya, cacat lah istilahnya. Jadi sedikit merasakan penderitaan. Jessica tidak mau membunuh. Oke. Yang kedua, Jessica untuk melakukan hal itu, dia menggunakan, ada dua macam ya, bisa hidrogen peroksida atau H2O2 atau NaOH atau orang bilang sekarang. Makanya ketika mendengar kesaksian daripada pelayan Cafe Olivier bahwa ketika dia mencium aroma kopi Mirna, kok baunya menyengat seperti power glue, itu artinya dia mempunyai bau yang sangat kuat. Jadi kemungkinan hidrogen peroksida ini sangat kuat. Iya kan Jess? Kamu nggak mau berniatkan untuk bikin Mirna meninggal, makanya kamu nggak pakai cyanida, ya kan? Makanya sampai mati pun kamu tidak akan bilang bahwa kamu menggunakan cyanida, karena memang bukan cyanida. Kamu nggak bohong, kamu memang tidak pakai cyanida, tapi kamu pakai zat lain gitu. Tidak adanya ekspresi menangis ketika melihat Mirna meninggal, tidak ada ekspresi yang terlalu berlebihan, itu menandakan bahwa memang kamu berniat untuk menyakiti Mirna. Dan kamu dengan keteledoran kamu dan kekurang tahuanmu bahwa dosis zat yang kamu tambahkan itu ternyata bisa membunuh. Tujuan kamu tuh hanya ingin membuat hidup Mirna itu berantakan, bukan mengakhiri hidupnya. Tapi nasib berkata lain. Keteledoranmu, kesembronoanmu menggunakan zat tersebut ternyata membahayakan nyawa daripada Mirna. Dan apesnya, kamu bukan saksi sendirian, ternyata ada saksi lain, Hani, yang itu di luar prediksi kamu, sehingga skenario kamu berantakan. Hani merupakan saksi kunci juga, dan itu yang memberatkan kamu sebenarnya, karena kamu berpikir bahwa Hani akan datang telat, terjebak kemacetan karena Hani dalam kondisi bekerja, sedangkan Mirna datang duluan dan kamu akan mengantarkan Mirna ke klinik. Itu pikiran kamu sebenarnya, sehingga kamu bisa dekat lagi dengan Mirna. Kamu akan menciptakan bonding lagi gitu dengan Mirna yang selama ini retak, sehingga di diary kamu menuliskan, di diary kamu itu menulis bahwa, aku sempat baca bahwa di diary kamu tuh bilang, mungkin intinya seperti ini ya, tidak akan ada orang yang rela terbang dari Australia hanya untuk membunuh temannya. Iya, di siang bolong. Ya, karena kamu memang tidak bermaksud membunuhnya, kamu hanya ingin membuat dia celaka sehingga hidup dia berantakan.
Ya kan, Jess? Fakta keempat, Jessica menolak ketika Mirna menawarkan untuk mencicipi minumannya karena Mirna bilang minumannya tidak enak. Sedangkan Hani dengan polosnya dia mencicipi begitu loh, karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam minuman tersebut. Jadi dia pengen cicip apakah rasanya aneh, asam, busuk atau apa. Sedangkan Jessica jelas-jelas dia menolak. Itu artinya dia tahu ada sesuatu di situ. Yang keempat adalah Jessica tidak mengetahui detail kejadian dengan sebaik Hani gitu loh. Hani mengetahui detailnya, dalam keadaan shock dia fokus gitu loh. Apa yang terjadi begitu. Sedangkan Jessica banyak terlupa. Entah itu sengaja pura-pura lupa atau memang dia tidak peduli karena pengaruh koktail tadi. 2 gelas koktail loh gitu. Yang ketiga adalah yang paling parah. Jessica membuang celananya begitu. Yang pada saat kejadian dengan alasan robek. Parah sih menurutku. Itu sudah penghilangan barang bukti. Oke, lanjut Pak.